pertanyaan dari PPP yang di apa evaluasi yang dihitung riset gapnya ya, itu UTS-nya. Jadi kita nggak usah ada UTS lain. Nah setelah UTS, UAS-nya nanti masing-masing kalian membuat atau menginformasikan lah, berdiskusi sama saya mengenai apa yang dibahas kemarin sebelum UTS, tapi di kantor masing-masing. Nah ini kan 5 orang nih, nanti Firman yang bagi penerapan lean marketing siapa, penerapan lean operation siapa, penerapan lean apalagi engineering siapa, dan penerapan lean di keuangan siapa. Ya, jadi penerapannya di kantor masing-masing aja. Siapa? Seperti apa lean-nya di kalian? Nanti kita berdiskusi. Nah, tiap satu kali pertemuan setelah UTS itu ya kalian yang presentasi gitu. Bahas tentang misalnya memang tentang lean operation-nya di pabriknya gimana, apa aja yang diterapkan atau apa yang agak berbeda gitu ya. Siapa ini namanya? Potong rambut? Yuliono gitu. Kamu mau milih apa? Lean marketing misalnya. Sesuai bidang kerjanya aja. Ya, Firman lebih ke arah apa? Operation boleh Pak. Operation. Yuliono marketing, keuangan, engineering, atau di tempat kerja. Operasional punya produksi. Oh sudah di dia. Tidak apa-apa, nanti kan dikocok aja. Cocok ya. Iya. Ya keuangan pusing Pak. Iya. Gak tahu Pak. Ya cocok ya. Tapi nanti kan ada teori dulu sedikit dari saya. Iya. Nah jadi di UTS masing-masing presentasi sesuai hadapan hasil kocokannya. Iya. Silakan ketua kelas yang kocok. Siapa? Jadi pilihannya adalah lean operation, lean marketing, lean engineering, lean keuangan, SDM nggak ya Pak? SDM. Oke. Iya. Ya benar 5. Dikocok aja nanti. Terserah bagi. Nah, jadi UTS-nya nanti itu aja. Bukti-bukti apa yang didapat dari jurnal-jurnal yang direferensikan tersebut digabungkan ya. Bukti pertanyaan. Oke, melengkapi tentang di operation atau di manapun kita sudah mengenal namanya Kaizen ya. Kaizen itu metode Jepang yang menerapkan continuous improvement. Continuous improvement itu artinya berkesinambungan, inovasi yang terus menerus. Nah ini perbaikan atau inovasi yang terus menerus berpijak pada prinsip bahwa tidak ada yang terbaik. Artinya selalu melakukan improve terus. Kalau boleh lebih bagus, bulan depan harus lebih bagus lagi. Bulan depan harus lebih bagus lagi. Metode Kaizen adalah budaya kerja yang memungkinkan adanya perubahan kecil dengan intensitas tinggi. Berdasarkan prinsip Kaizen, kita butuh dituntut untuk langsung memberikan perubahan revolusioner dengan resiko yang membahayakan operasional perusahaan. Dia langsung diaksi jika ada resiko tersebut. Nah biasanya bagaimana? Biasanya dia pakai data ya. Datanya adalah data BDP namanya. BDP itu adalah Base Demonstrate Performance. Base Demonstrate Performance itu artinya data yang diberikan yang terbaik di bulan yang bersangkutan. Jadi kalau Januari maintenance-nya, stoppages-nya, mesin stop 1 jam misalnya. Februari mesin stopnya setengah jam. BDP-nya berapa? Setengah jam. Artinya kalau Februari aja bisa setengah jam, kenapa Maret di bawah setengah jam? Nah itu namanya BDP ya, yang ada di Kaizen. Jadi dia harus melakukan improvement terus setiap kali ada perubahan, ada kerusakan dan lain-lain.
Sebaliknya, perubahan cara kerja yang diisyaratkan pada metode Kaizen adalah perbaikan spesifik pada alur kerja. Jadi kita biasakan membuat yang namanya alur, proses alur kerja atau metodologi. Nah, jadi kalau di kuliah kan kalian udah pelajari metodologi dan susah dong, terus dong. Metodologi penelitian. Udah Pak. Udah, kan ada alur kerja. Mulai dari start, proses gitu ya. Ada iya atau tidak, jika iya terus, jika tidak balik. Nah itu lah. Biasakan itu penggunaan kotak itu beda-beda ya. Kalau start itu dia ujungnya bulat. Kalau kotak ngajarin genjang itu modelnya sesuatu hal yang diputuskan. Kotak biasa sesuatu hal yang menjadi opsi. Ketupat itu sesuatu hal yang iya dan tidak, bertanya. Simpulan dibulat lagi ujungnya. Itu jadikan di mindset karena itu akan menjadi flowchart kalian pada saat bikin paper maupun tugas akhir maupun pada saat presentasi. Ya itu adalah menjadi alur kerja. Kaizen dengan metode jangkauan luas meliputi proses produksi, pemasaran, distribusi, hingga penyeragaman kualitas. Jadi mulai dari perencanaan ya, praproduksi engineering, perencanaan pembelian material, RAB, rencana anggaran biaya, rencana desain. Nah itu dibuat, dianalisis berdasarkan Kaizen maupun saat produksi maupun saat marketing, jualan, distribusi, hingga penyeragaman kualitas atau QC. Kita udah bahas kemarin apa bedanya QC sama QA. Ada yang masih ingat nggak? QC Sama QA. Itu agak beda-beda. QC kan kontrol produk, kontrol apa ya, proses barangnya lah. Iya, terus Dia kan dia yang memastikan barangnya sesuai. Jadi QC ini jangka pendek, QA ini jangka panjang. QC itu perbaikan sesaat, pemeriksaan sesaat, QA itu sampai ke customer, sampai ke 10 tahun yang akan datang pun QA. Jaminan, quality assurance, panjangannya kan, kalau QC quality control. Jadi dia hanya mengontrol produk mulai dari incoming, material, proses, sama output, itu QC. Tapi QA sampai jaminan masa panjang. Bahkan udah sampai customer bisa komplain. Ini kok nggak sesuai tebalnya, nggak sesuai lebarnya, itu QA. Ya, kalau udah komplain ke customer, itu bedanya. Ya. Jadi kalau masih prakualifikasi, produksi, nah itu masih di QC. Distribusi, tapi kalau sudah sampai kualitas produk keluar itu QA. Itu perlu diingat ya. Baik, apa sih yang dilakukan ya? Ini nanti pada presentasi kalian boleh dipakai poin-poin ini. Penghematan data. Jadi misalnya setelah UTS nanti kamu di operation, apa yang dilakukan di operation? Lainnya, marketing misalnya, si Yulanita dapat di marketing misalnya, nanti ya. Setelah UTS saya kasih tugas masing-masing presentasi penerapan lean di masing-masingnya, maintenance, quality, operation, accounting, dan yang dilaporkan apa ini? Penghematannya itu apa? Selama setahun, 2 tahun yang lalu gitu ya, sebelum lakukan. Penghematan data, olah datanya tadi berantakan jadi baik. Gitu ya. Dana dari kosnya sekian jadi sekian, tenaga kerja dari sekian jadi sekian, gitu ya. Anggaran dengan filosofi Kaizen. Bahkan sisanya yang mungkin dapat diminimalisasi. Ada dampak kuantitatif, ada dampak kualitatif. Gitu ya. Dengan adanya penghematan bahan baku produksi, maka biaya dapat berkurang dan bisa efisiensi. Kalau operation dia akan jelaskan apa itu bedanya efisiensi, productivity, dan optimasi.
Kalau di keuangan nanti ada bedanya anggaran sama budget. Kalau di marketing ada bahas tentang sales, marketing, komersial, yang kemarin kita bicara ini ya, segala macam. Produktivitas, jantung dari kegiatan operasional perusahaan. Kaizen mengakomodasi hal ini dengan memecahkan masalah dan perbaikan skala kecil yang mungkin dianggap remeh. Jadi untuk memperbaiki suatu hal yang besar, yang kecil dulu diperbaiki. Dampak strategis dan penerapan yang namanya teori Pareto. Ya, namanya belum teori Pareto. Nah, itu keuangan itu, nanti keuangan bisa bahas itu. Pareto itu metode 20-80. Metode 20-80. Misalnya ada masalah nih 100 biji. Dikumpulkan di brainstorming. Apa sih masalah kita? 100 item, oh ini plat, ini kualitas, SDM, dan lain-lain. Ada 100 masalah. Dari 100 masalah itu kita kumpulkan. Dalam setahun itu grafik yang terbanyak yang mana? 20% yang terbanyak. Nah 20% itu kita pecahkan. Tidak harus 100-100-nya. Nah itu metode Pareto. Ya. Boleh menerapkan itu juga. Responsif terhadap masalah. Kaizen memiliki fokus terhadap perbaikan kecil bertarget dan membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan adanya alur proses. Kadang-kadang bisa juga menerapkan metode AHP. Apa itu AHP? Analitik hierarki keputusan proses ya. Nah itu boleh. Kalian bisa melengkapkan pakai AHP. Cari di Google apa itu AHP. Gampang sekali dia pakai expert choice. Dia pilih kanan kiri. Ya. Itu respon terhadap masalah. Biasanya expert yang menilai. Kesimpulan expert digabungkan. Itu AHP. Pemaksimalan serapan sumber daya. Nah ini tadi. Makanya di ada SDM. Koresponden terhadap masalah produksi serta kemampuan memangkas biaya produksi dapat mengantarkan perusahaan pada optimasi sumber daya. Pada suatu kegiatan produksi membutuhkan biaya lebih besar. Jadi kalau kalian tidak dapat tugas yang lainnya SDM, kalian menganalisa itu SDM di kantor kalian udah efektif belum? Kurang atau lebih? Kebanyakan manajer atau kebanyakan operator? Atau kebanyakan level ke middle? Gitu-gitu ya. Terus serapan yang optimal, sumber daya maupun dana dapat dialokasikan ke tahapan produksi lain. Jadi bisa juga namanya pemberdayaan. Jadi bukan diberhentikan, tapi dipindahkan, move ke departemen lain. Atau kadang-kadang kita itu right man on the right place, ya tidak penempatan dengan benar. Nah, itu dilakukan namanya talenta assessment, mapping karyawan atau assessment, diposisikan dia di posisi tempatnya. Kolaborasikan dengan metode lain. Ingat bahwa Kaizen adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan, sehingga mungkin bisa dengan implementasi lain. Metode dapat digunakan yaitu Lean, Six Sigma, Smart PLS, AMOS. Seluruh kegiatan Lean Operation itu bisa digabungkan dengan kegiatan soft skill atau pengolahan data. Makanya tadi metodologinya harus jelas. Metodologinya apa? Kalau keuangan itu paling gampang, ada 3 keuangan itu. NPV, ROI, dan IRR. Dia menghitung payback periodnya menggunakan 3. Return of investment, internal rate of return, atau NPV, net present value. Nah itu untuk peningkatan Lean di keuangannya. Cara penerapan filosofi, kalau tadi dari teknis, kalau ini dari filosofi ya. Filosofi itu akademis ya, kalau teknis tadi praktisi. Analisis kinerja, secara orang akademis, untuk penerapan metode Kaizen sangat penting bagi tim mengetahui kemampuan awal, ya, untuk melakukan cara kerja yang berdasarkan metode awal. Dia harus melihat historical data sebelumnya, fenomena yang terjadi, seperti yang kita lagi susun di proyek kita. Fenomena yang terjadi bagaimana di solar itu, ya, membuang di safety-nya hilang gitu ya, pengolahannya, nah itu fenomena yang terjadi. Solarnya kosong, kok dia jualnya di depan
stasiun bahan bakar gitu ya. Melihat gambaran besar, kemudian fokus pada satu proses. Mengenali gambaran sistem kerja yang holistik. Ya, hal ini dipahami untuk perbaikan kerja dan berada pada jalur yang tepat. Jadi makanya kita harus riset game. Habis itu kita lihat instrumennya, kita olah, kita kirim kuesioner, coba kita olah data. Kalian cukup sampai kuesioner aja, udah kasih sudah selesai. Nanti kuesioner itu saya akan sebarkan ke 50 SPBU di Sumsel. Nah, itu saya tidak mewajibkan kalian. Yang mau ikut, monggo. Yang nggak ikut, saya aja, nggak apa-apa. Kalau mau ada yang pengen jalan-jalan ke Palembang, ikut saya. Kita sebar kuesioner. Wih, lengkap pola alat. Oke. Nih, sambung sini nih. Tengah-tengah sini. Ini bisa pakai semua. Yang putih di sini. Oke ya. Habis itu identifikasi kekurangan dalam kegiatan produksi. Setelah memahami proses produksi, dapat melakukan spesifik identifikasi langkah. Ini cabut. Mohon kita opsi. Belakang yang menyolot ini. Sini aja pindah. Pindah aja sini. Jadi bisa sampai sini semua. Jadi perbaikan selanjutnya bisa ditentukan apakah akan diseragapkan proses produksi selanjutnya atau tidak. Kenapa disepakati itu? Karena nanti ujungnya akan dibuat SOP, standar operasional prosedur. Jadi percuma kita melakukan improvement, kita tidak lakukan SOP. Nah ini penting ya. Kalau di keilmuan continuous improvement itu gini ibaratnya. Nah itu naik. Ada orang dorong roda. Ini Firman misalnya. Nah, Firman dorong roda ke atas. Ini disebut improvement nggak? Belum. Kenapa? Kenapa ini belum disebut improvement? Masih. Tadinya rodanya di sini, didorong oleh Firman ke sini, harapannya kan ke sini. Nah, dari A ke B. Ini sudah mulai improvement belum? Udah. Tapi ini tadi poinnya. SOP. Biar ini bisa naik lagi. Ini kan harus diganjel di sini kan. Nah, ya kan? Kalau mobil trek itu kan kadang-kadang kenainya bawa pasak buat ganjel ya. Iya. Kalau dia naik, kalau dia mogok tapi itu loh dia. Nah ini disebut SOP. Nah, nanti kalau udah naikin lagi, ganjel lagi di sini. Nah gitu. Nah, biar memang nggak nahan terus gitu kan. Nah itu istilahnya SOP. Standar operasional prosedur. Ya, agar motor tidak jatuh. Jadi makanya setiap melakukan improvement selalu ada yang namanya SOP diterapkan. Kalau di teknis kadang-kadang instruksi kerja IK. Bedanya apa IK sama SOP? Kalau IK itu lebih ke arah part-time, kecil-kecil. IK di ruangan kelas ini. IK-nya apa? Maksudnya datang kampus, duduk dengan baik, dengan rapi, pakaian, tidak boleh pakai sendal, itu IK. Lampu dihidupkan, AC dihidupkan, itu IK. Kalau SOP, untuk seluruh kelas. Kalau IK belum tentu seluruh kelas. Kelas ini mengajar kita beda, dengan dosennya. Sepakatan kalau IK ya. Tapi kalau SOP, itu adalah untuk seluruh kelas. Terus tidak ada yang sempurna. Bagi kantor itu adalah metode dengan prinsip bahwa tidak ada cara yang sempurna, yang ada hanya cara yang lebih baik. Jadi belum tentu pemimpin dulu, rektor atau wakil rektor atau dekan atau kapolri dulu sekarang lebih baik, belum tentu. Ya. Tapi itu tidak sempurna melakukan sesuatu yang lebih baik aja. Ketika melakukan perbaikan pada sistem, kita tidak sepatutnya mengharapkan sempurna saat ini juga. Jadi continuous improvement itu lebih ke arah ya membahas sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten.
Nah, korelasi antara improvement dengan Kaizen itu adalah ISO ya. ISO yang terkuat adalah 3 ISO ini. Bukan terkuat, artinya yang menyesuaikan dengan Kaizen ya. Pertama 9001. ISO 9001 adalah kualitas. Kantor kalian sudah melaksanakan belum ISO 9001? Nah, kalau belum, usulkan ke pimpinannya. Yang kedua 14001, ini tentang pengolahan lingkungan. Jadi kalau kualitas tadi udah pasti itu, karena improvement itu harus ada kualitasnya, standar SOP-nya. Maka ISO 9001 wajib. ISO 14001 adalah pengolahan lingkungan, improvementnya lingkungan. Apa sih lingkungan improvementnya? Ada yang tahu nggak? Untuk mengembangkan link perusahaan itu biar baik, ramping. Apa ISO 9001 lingkungan yang diterapkan di kantor kalian? Udah terapkan belum? Pasti belum. Atau nggak peduli. Jadi kami kuliah ini, kalian kantor besok cek ini dicek. Kita udah pakai 91 belum ya? Udah pakai 14001 belum ya? Udah pakai 45000 belum ya? Harus peduli. Kenapa peduli? Karena kita udah belajar lean di manajemen ya. Jangan sampai nggak tahu. Ya. Apa aja ISO 44001? Yang online ya, Reka. Paham nggak? Sama Freddy. Ya. Reka sama Freddy monitor. Iya Pak. Kamu paham nggak ISO 14001 di kantor itu apa concernnya? Ada Pak di kantor Pak ISO 14001 terkait dengan lingkungan. Oke, apa yang dilihat? Jadi diperhatikan apa? Fokusnya apa? Lingkungan itu terkait dengan kantor saya itu karena jasa Pak, jadi penerapan di lapangan, jadi efek misalkan dari limbah itu Pak, limbah B3 apakah akan pencemaran lingkungan atau tidak, seperti itu sih Pak. Ya, oke. Raka, bagaimana Raka? Kadang-kadang kuliah dia online, tapi dia handphonenya taruh, dia ngopi, ngerokok, atau mandi, apa gitu. Nggak monitor dia. Kita alpain aja ya sekali ya. Dia kapok ya, Raka ya. Pak, ya Pak. Ya, kayak jelek Pak. Ya. Orangnya juga jelek. Kampung Pak, sorry Pak. Ya, orangnya juga jelek. Gimana? Apa itu ISO 14001 contoh yang di kantor? Atau 9001? Apa yang kamu tahu tentang 9001 sama 14001? Kamu ini tahu deh. Ya. Jadi, kalau 9001 tentang kualitas, standar, produk, tebal tipis, durasi time, itu 9001 ya. Mereknya. Tapi kalau ISO 14001 tadi dibilang oleh Freddy juga sebagian benar ya. Bagaimana dia mengolah limbahnya? Ya. Bagaimana dia mengelola sampahnya? Sampah itu ada sampah organik, sampah non-organik, sampah B3. Apakah sudah dipasang belum kotak sampah yang 3 warna tersebut di kantor? Bagaimana mengelola limbah domestiknya? Air toilet, buangan toiletnya bagaimana, terus air limbah produksinya. Apalagi dia pabrik pakaian, pabrik baju itu ada limbah warna, cat, segala macam, limbah cat, asbes, limbah debu, semen, limbah pasir, itu. Pengolahan limbah lingkungan itu ISO 9001 itu adalah banyaknya improvement yang terjadi. SDM di situ banyak sekali. Operation juga di situ, keuangan juga ada di situ. Bagaimana mengolah? Nah ini keterkaitan dengan lean. Yang ketiga apa? OSHA 18001. Dulu. Sekarang namanya 45001. Tentang apa? Tentang K3. Apa contohnya? Concern K3 perusahaan tempat kalian. Minta coba. Menerapkan belum? 18001 atau 45000? Iya, udah pernah menerapkan. Apa concernnya? Iya, apa? Di kantor itu implementasinya apa? Yang dilihat? Itu biasanya kayak pelatihan dia
Pelatihan, oke. Lagi. Terus kalau ada apa namanya gempa kayak gimana? Kalau ada apa? Kayak gempa, Gempa, ya boleh. parah gitu. Oke. Yuliana bagi kata tambahan. Apa Pak? 45 dia yang menerapkan asas 18.1. Itu sih pasti zero accident sih Pak. Zero accident, ya. Jadi gampang ngelihatnya adalah masuk kantornya pakai APD kan? Iya, gede. Gitu. Tapi pakai helm nggak ada sepatu safety kan? Nah itu berarti kan menerapkan atau belum? Terus ada apa nggak alat pemadam api nggak sih? Digantung di kantor, di mana di lobby. Terus pakai sprinkler nggak ada gitu? Ada alarm kantor nggak? Ada penangkal petir nggak di kan gedungnya? Nah gitu. Pokoknya seluruh ilmu itu berarti dia sudah menerapkan. Nah itu bisa menjadi lean management improvement. Itu bisa diangkat menjadi topik kalian nanti. Kalian mau angkat topik itu ya, boleh silakan. Oke, organisasi. Nah dalam orangnya juga itu. Dalam penerapan orangnya, continuous improvement itu ini pendapat-pendapat yang orang-orang dulu ya. Saya suka itu pelajari QCC, Quality Control Cycle, fokus di continuous improvement, di white organik juga continuous improvement. Kalau zaman dulu sebenarnya kalau mau lengkap lagi GKM, gugus kendali mutu, terus apa namanya TQM, Total Quality Management, Jisuken, memang udah kita bahas ya, QCC, CI, sampai Lean Six Sigma ya, lagi Six Sigma dan Lean Six Sigma. Tantangan industri saat ini sudah sampai 5 ya. Jadi revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, 4, dan sekarang udah 5. Yang kelima apa yang tahu? AI, Pak. AI? Robotik ya. Robotik. Nah, AI itu sebenarnya maksudnya di 4. Digitalisasi. Cyber system itu AI. Tapi udah ada handphone tuh. Ada gambar handphone kan yang solution paket. Ada IoT segala macam. Kalau 5 itu udah robotik. Sekarang kerja udah dia ganti robot semua ya. Mulai revolusi 1 masih mechanical system, revolusi 2 udah bisa mass production, udah seneng kita kan pakai conveyor. Revolusi 3 udah pakai electronic system, otomasi, desain. Revolusi 5 udah cyber, sudah AI, revolusi 4, 5 robotik. Sekarang udah mulai tantangan ini ke depannya selalu peningkatan improvement semakin tinggi. Dulu zamannya revolusi 2 improvementnya cuma mekanikal aja. Lean-nya bagaimana melihat lean-nya ya bagaimana kerja fisiknya, kerja pakai conveyor gitu loh. Sekarang udah digitalisasi ya. Tantangan industri yang tidak menerapkan improvement ya ini pada mati semua lama-lama ya. Dulu zaman dulu udah paling hebat tuh Nokia ya, handphone kayak gitu. Pernah ngalamin nggak kalian? Saya pernah pakai Kodak gitu. Sekarang udah nggak pakai lagi. Semua digitalisasi. Oke, quality product, QA dan QC tadi, bagaimana produk itu sampai ke pasaran, diterima dan tidak reject atau tidak jelek. Kalau terjadi reject maka kehilangan kepercayaan customer akan cari vendor lain atau akan cari toko lain sehingga profit. Nah kemarin kita udah bicara profit ya, bagaimana harga pokok produksi dijual dengan harga material, jasa, terus marketing fee dan lain-lain sehingga profitnya terjadi biasanya 18-20%. Kalau dari bawah 17% itu udah jelek profitnya, maka perusahaan akan bangkrut ya. Kalau hanya perusahaan tidak ada untung, biayanya hanya untuk biaya produksi, biayanya hanya untuk biaya gaji karyawan,
beli material numpuk di gudang, penjualannya seret, bayar listrik, bayar air, bayar pam, bayar ini karyawan nuntut gaji belum THR pula, tiap tahun minta bonus pula. Ujungnya apa? Perusahaan banyak yang milih tutup. Kalau perusahaan nggak untung, jangan harap semua itu bisa continue gitu. Status pegawai karyawan itu akan menjadi quality product lean itu adalah jantung dari Anda. Kalau jago di bidang improvement, jago di bidang lean, Anda masuk ke perusahaan dipegang oleh direktur. Kenapa Anda menjaga kualitas baik sehingga perusahaan tidak bangkrut, karyawan nggak mana-mana ya. Ini kita bahas kalau nggak salah pertemuan kedua ketiga kemarin, korelasi antara just in time dengan Jidoka. Bagaimana Kaizen itu ada di mana sehingga standarisasi produk bisa terjaga dengan baik. Concernnya bisa kita lihat dari safety, output perusahaannya rapi, ringkas, rawat, rajin, atau bahasa Jepangnya Seiri, Seiton, Seisho, Seiketsu, dan Shitsuki. Jadi ujungnya adalah lihat perusahaannya juga enak, nyaman, bersih gitu ya. Enak, sebanding perusahaan yang tidak menerapkan itu berantakan benar. Kantornya juga rapi gitu ya, konsepnya 5 ya. Bagaimana semua bisa berjalan dengan baik ya. Inovasi versus Kaizen. Jadi intinya adalah bagaimana melakukan improve. Jadi orangnya itu bisa melakukan improve yang mendadak ya, tercapek kan. Tapi kalau yang menggunakan metode Kaizen, dia kondisi pun dia pelan-pelan tapi pasti gitu ya, melakukan suatu improvement nggak berat dibanding dia harus 3 bulan nggak melakukan apa-apa lagi terus 3 bulan lagi nggak apa-apa naik lagi, itu repot ya kalau grafik yang tangga itu. Oke. Terus tantangan industri, harga jual menurun, sedangkan cost produksi naik. Artinya dia nge-gross profit ya. Solusinya apa? Apakah cost production diturunkan? Nah, itu bisa ya. Profitnya yang di bawah, yang di gambar 1, paling pojok kanan itu, profitnya 20%. Tiba-tiba bisa terjadi harga cost produksinya naik, profitnya juga turun. Ada regulasi pemerintah, dan Prabowo tadi udah ngomongin kemarin, ojol itu tidak boleh di bawah di atas 20%, di atas 10, dimintanya 8%. Nah itu contohin GAP Komando. Tadinya ojol GAP ke 20%, diturunin oleh Prabowo 8% kan? Yang terjadi apa? Cost production naik. Kalau enggak, nanti bisa terjadi apa? Kadang saya apa tidak, ongkos ojek naik. Ya dia bagaimana? Dia mau naikin, motongin profit ojek dari pemerintah, dan dia ongkos ojek naik. Ya. Atau yang ketiga itu, dia tetap mempertahankan profit berkurang, tapi yang ke bawah dimakannya sama dia. Kos produksi diturunkan sama dia. Artinya apa? Bonus-bonus itu hilang nanti, nggak ada. Kadang-kadang dapat bonus ya dari ojek ya, itu kos produksi dikurang sama dia. Dia mempertahankan profit dia, tapi di depan Jokowi Prabowo diturunin sama dia seolah-olah. Cuma nanti imbasnya ke kita ya. Nah, bagaimana itu meningkatkan profit dan improvement sehingga productivity atau reduce loss cost. Itulah tugasnya kalian nanti ya. Bagaimana kita memperoleh harga yang kompetitif ya? Cost. Tidak harus mengurangi tenaga kerja, tidak harus mengurangi material, tidak harus mengurangi spesifik atau desain atau lain-lain. Nah itulah disebut dengan Kaizen bahasa Jepang. Jadi dia melakukan sesuatu itu dengan improve tapi tidak mengurangi beberapa standar. Standar itu sudah ditentukan, itu sudah sepakati.
Oke, quality product. Bagaimana meningkatkan ini modelnya Toyota ya, punya improvement continuous terhadap PDCA. Apa itu PDCA, Yunita? Ingat nggak kemarin? Plan, do, cancel again. Plan, do, check, action. Ya. Jadi melakukan perbaikan agar improvementnya berjalan, yang dijaga adalah best quality-nya. Fokus 4P dalam model Toyota itu adalah problem solving, people dan partner, proses dan filosofi. Nah, dia model tahun 2004 dia membuat model ini, bagaimana quality product itu dijaga dengan beberapa concern 4P, long term filosofi Toyota yang bisa dibakukan oleh mereka ya. Oke, thank you. Jam 8 pas 1 jam materi dari saya. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita langsung mengevaluasi persiapan UTS-nya. Ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, kita lihat yang online dulu deh. Ayo, Freddy sama Raka. Silakan tunjukkan progres tugasnya. Freddy dulu ya. Baik Pak. Ya. Ya. Silakan Freddy. Ayo, foto dulu kita. Ikut Pak. Ya, bentar. Foto dulu, bentar. Ya, silakan Freddy. Saya coba rangkum dari beberapa jurnal, paper jurnal Pak. Ini sekitar ada 10 Pak, 10 paper jurnal kemarin. Masing-masing jurnal itu saya coba rangkum secara dimensi, butuh pertanyaan referensinya Pak. Ya, mana? Belum muncul. Belum muncul Pak? Iya. Bentar Pak. Layar aja layar. Udah ganti tuh profilnya. Mantap Pak. Biasa Belum pakai. Pak. Ya, OTW, sabar, online. Ya, bukti pertanyaannya ya. Bagaimana pertumbuhan kendaraan, demand. Oke, ada berapa? Ada 10 paper jurnal Pak. Untuk masing paper ini saya coba. Ya, per paper ada berapa pertanyaan? Setiap paper kurang lebih ada 10 lebih pertanyaan Pak. Terus? Paper yang pertama ini terkait dengan dimensinya di demand supply, price transfer. Yang fokus ke itu ya, ke penyimpangan BBM dan K3-nya ya. Betul Pak. Jangan ada bukti pertanyaannya tentang sumber awalnya gitu ya, nggak usah ya. Hukum itu nggak usah. Fokusnya ke itu aja, penyimpangan BBM-nya sama K3-nya. Ya itu sebenarnya pakai referensi ya biar tahu. Iya Pak. Ini untuk pertanyaan salah satunya ada seberapa efektif BLT Pak BBM mengurangi dampak kenaikan harga energi nggak Pak? Nggak usah itu, jangan. Jadi fokusnya semua sama ya ini ya, perhatian ya. Fokusnya adalah di sisi operasional dan dari sisi safety. Ya, dari sisi improvement, continuous improvement gitu-gitu aja. Ya, Oke Pak. Ini kalau di paper 3 nih Pak, legalitas penjualan bahan bakar. Ini regulasi hukum mengatur penjualan BBM. hukum mungkin kita ada abaikan dulu ya. Ini aja. Pertama tentang operasional.
ketiga tentang improvement-nya. Oh, oke Pak. Nah, apa lagi kira-kira? Yang berkaitan Apa dengan itu penjualan PPM tanpa standar Marketing ya, Pak? standar marketingnya, SOP, standarnya ya, Iya Pak. realisasi atau SOP. Nah, ini aja berkisar ini. Satu lagi apa ya kira? 5A biar bulat. Dari siapa kira? Yang kita bicarakan kemarin. Lingkungan, lingkungan nih, ya, lingkungan. Nah, 5 itu aja. Jadi kalau bukti pertanyaan nyangkut 5 itu diambil. Kalau tidak nyangkut 5 itu buang. Ya. Siap-siap Pak. Oke. Ya lanjut. Bisa. 6 itu Pak. Oh 6 ya. Iya. Mungkin improvement itu dengan standar di 1 kali. Iya, udah masuk tuh. Ya. Iya. Improvement itu SOP itu ya improvement. Ya 5 aja, 5 poin. Baik Pak, nanti saya Ada 10 paper di kamu ya? Ada 10 ya? Saya ada 10 paper Pak, nanti saya coba sortir lagi. Nah, sortir lagi sehingga dikelompokkan ya berdasarkan operasional. Jadi dikelompokkan. Operasional ada sekian butir pertanyaan. Saksi ada sekian butir. Improvement atau standarisasi atau SOP. Standarisasi atau SOP. Berarti kalau di paper yang ada, saya coba aduk Pak, berarti kalau nggak ada 5 faktor tadi, Buang. elemennya Elemennya ya, dibuang. Karena 5 faktor itu akan kita gabungkan berdasarkan ini ya, kelompok ini ya. Operasional, safety. Jadi ada A, B, C, D, 5. Saya gabungkan antara 5 kalian. Kepalanya ide-ide yang gabung kalian, itu buat lempar terus nanti ke apa? Ke SPBU itu nanti. Nanti tugas kalian sudah sampai situ aja, biar tugas saya membagikan, habis itu mengolah datanya. Karena kan bukan tugas kalian. Oke, ini hanya buat tugas kalian nanti. Oke ya, adakah apa? Ada Freddy ya? Freddy mana wajah yang gak muncul? Coba muncul wajah yang Freddy. Nanti besok-besok udah sampai lulus nggak tahu orang yang mana. ready Pak, ini Pak. Oke, Freddy yang tinggi ya. Oke, makasih Freddy. Lanjut Raka. Bentar Pak, saya siapin dulu Pak materi jurnalnya Pak. Nah, kamu siapin dulu. Ayo, siapa ya? Yang di sini dulu. Yonita atau siapa? Ya, Yonita dulu. Freddy juga wajahnya nggak ada, Freddy. Itu, Bu. Gitu. Apa ya? Raka nggak ada wajahnya. Nanti pada saat Raka aja. Sebentar sih. Ready ada Pak. Ya ada. Oke, ini si Yonita ya. Iya, Pak. Saat anunya mana? Referensinya. Kayak tadi pakai referensi. Ini atasnya, Pak. Tahunnya nggak ada. Oh. Kalau referensi itu pakai tahun, ya. Oh ya. Iya, ada tahun referensi itu. Kayak punya Freddy tadi itu bagus tuh. Iya, Pak. Tadi itu. Tapi Ada berapa? 10. ada mana sih ada 13 aku. Ada 13. Ini nggak usah tadi cuma lihat katanya. Oke, cross analysis nggak lucu orang-orang lapangan itu. Bahasa-bahasa gini. Oh. Tuh. Ini nomor 2 itu kan canggih banget nih. Kan kita kalau lempar kuesioner kepada operator, bukan teknisi, bukan expert. Oh, iya, Nanti Pak. dia dapat pertanyaan ini buka buku dulu deh, apa tuh development analysis, apa tuh root cause analysis, Ada FMI lagi. ada FMI lagi, kalau canggih nih pertanyaannya. Pertanyaannya orang operator aja. Oh, ya Pak. Kan di ini deh, Pak. Ya, dicek lagi ya. Masa tadi nyangkut kelima ini ya. Iya. Tadi Jadi langsung aja dari sisi operasional sekian pertanyaan butirnya, dari sisi safety sekian butir, dari sisi ini jadi patokannya aja. Semua nih, Freddy juga nih, Freddy, Raka, pakai patokan ini aja. Sehingga saya gabungin ya, sisi operasional aja ada 10 pertanyaan,
Sisi safety ada 20 pertanyaan kayak gitu-gitu. Ya yang nggak nyambung dengan ini nggak usah dimunculkan. Oh, ya Pak, kan dirapin dulu deh Pak. Iya. Ininya. Tapi semua hal itu. Oke, majelis hakim, pertimbangan majelis hakim itu nggak nyambung. Dapatnya yang itu Pak. Iya makanya. Jurnal. Kalau Oh, sebenarnya nggak ada iya. pertanyaannya gimana Pak? Nggak mungkin. Dia, kasar Pak maksudnya. Yang analisa Pak, kebanyakan. Dianalisa. oh berarti dibuang jurnal itu nggak dipakai. Oh, Lah, punya aku nggak ada pertanyaan semua Pak. banyak Coba kan dicek, juga dibaca dulu, pasti ada. pertanyaannya ada. kayak tersirat gitu. Berarti dia, Itu hasilnya. berarti dia jurnal kualitatif ya. Iya, Iya, politik. kebanyakan gitu Pak. Kebanyakan yang kayak gitu Pak. Kebanyakan begitu Pak. Dari isi anunya hasil akhir metodenya ada. Nanti di Kalau Jadi Coba dicek lagi. ada. Pertanyaannya dilihat di Ah. rumusan masalah Dia dia. masalah kan. Oh, Oke. Pokoknya disesuaikan lima itu aja nanti. Oke, Ya. ya udah Pak, saya sudah ya Pak. Iya, aku kemarin lupa kirim jurnalnya. Oke, ke bawah lagi coba lihat. Yang minta. Ada berapa paper? 10. Ada 13. Kok pertanyaannya cuma 3 gitu dikit banget. Ya karena itu Pak, apa namanya nggak ada pertanyaannya, jadi cuma dirangkum Oh, aja. kamu rangkum ya. Heeh. Oh, cara ngerangkumnya tapi Oh iya. bayangkan yang kita tanya itu adalah operator SPBU, Oh, oke. lingkungan SPBU, Ya. orang luar di situ yang kira-kira pendidikannya cuma SMP atau SMA. Oh. Jangan tahu canggih-canggih pertanyaannya. Iya Pak, oke. Ya, punya Berarti Pak, kalau Jadi misalkan misalnya begitu kali Pak. 10 jurnal hanya ada satu jurnal yang kayak gitu, satu aja tuh ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang 10 tadi diambil poin-poinnya, yang 9-nya itu. Oh, oke Pak. Ntar di ini deh Pak, dirangkum ulang deh Pak. Ya, oke. Nah, soalnya banyak yang masalah hukum dan aku rangkum aja dari materinya dia. Oke. Silakan berarti. Freddy udah tadi Pak. Nah, dapat kamu namanya Firman, Raka. Rata-rata Pak. Ya Pak. Wajahnya muncul ya Raka. Raka ini belum pernah masuk kelas ya? Pernah Pak. Masuk Pak. Oke. Lagi di LA dia nih. Gambarnya. Udah aku kirim Mas. Ini Pak, saya masuk jurnalnya Pak. Ya, ini materinya. Pertanyaannya kemarin sih udah dapat Pak beberapa, cuman ada di laptop pribadi Pak. Oh, gimana? Matrik ini kan bicara minggu lalu ini. Ya Pak. Saya kebetulan lagi ada dinas Pak keluar kota. Di mana luar kotanya? Bener Pak? Di mana luar kotanya? Ke Lampung Pak. Lampung. Daerah mana ini ya? Jauh banget pokoknya Pak. Tinggal susah. Ini mah minggu lalu ini perjalanan F. Iya Pak, ini juga belum saya kirim ke grup Pak. Firman nanti bantu saya Bang ya, bikinin Google Drive. Iya siapa? Jadi tugas-tugas yang dikirim itu gabungin di kelas tapi di Google Drive. Jadi Google Drive isinya A, B, C misalnya. A tugas isinya paper semua yang download. Siap, B isinya materi jurnal semua siap. teman-teman. C apa namanya itu struktur kos, masukin situ semua. Nanti D bukti-bukti pertanyaan semua itu gabungin semua. Siap Pak. Yang satu di Google Drive. Jadi ketahuan siapa yang ngumpulin, siapa yang belum. Saya juga mau nyarinya gampang. Kalau di WA ini kan kadang-kadang gampang ini ya. Pak, yang mengenai struktur kos kemarin tuh ada kaitannya dengan jurnal ini atau nggak perlu Pak? Enggak. Itu aja tambahan aja karena saya bicara struktur kos linknya. Nanti kita bahas di linknya keuangan. Oke siap Pak. Nggak ada bahas. Pak, kalau struktur kosnya saya dapetnya cuma di bagian saya aja. Ya udah sedapatnya aja. Jadi saya jelaskan besok di minggu depan linknya keuangan. Ya udahlah, kamu lengkapin lagi nanti Raka. Bukti pertanyaan. Siapa Wen? Tapi ngerti nggak apa yang dibahas tadi ada 5 poin ya, operasional, safety, improvement, marketing, lingkungan. Siapa? Ngerti nggak? Bukti, Ya, ngerti Pak, sambil baca-baca Pak. iya, butir yang ditulis itu
yang bersangkutan dengan 5 item di papan tulis ini. Nanti tanya sama si ini nih, Yulio sama Pak Firman ya. Pak Firman, Pak Firman. Apa tuh? Foto memang. Iya, nanti difoto. Jadi digabungnya nanti di Google Drive semua yang mana? Tugas-tugas yang mana? Metode-metode ini kalian bisa pakai untuk pada saat sidang nanti. Sidang proposal. Latihan dikasih. Oke, silakan Firman. Saya progres ya. Ini kurang lebih sama sih Pak. Jurnalnya kebanyakan jurnal yang kualitatif. Jadi nggak dapat pertanyaannya, cuman dilihat di rumusan masalah atau di tujuan Ya nggak apa-apa, tapi dirubah nanti pertanyaannya. Audiensnya tuh orang lapangan gitu. Si operator, misalnya operator tuh seneng nggak sih ngisi pakai ini tuh ngisi, senengnya pakai ini apa dirigen, nggak pakai alat safety, terus antrian mobil yang seperti itu tuh menyenangkan nggak buat mereka gitu. Pokoknya mengarah ke tugasnya operator aja sama lingkungan gitu ya. Jangan canggih-canggih undang-undang mas, kita paham. Jurnalnya gitu sih. Dia coba dicek lagi. Contoh yang kali ini kan ada. Mana yang ketemu dari 10 itu satu kuantitatif, mana satu kualitatif mana? Yang kuantitatif mana yang pertanyaan mudah? Ini kayak contoh ini Pak, misalkan penegakan hukum. Ya ini kuali, katamu kan dari 10 itu ada satu yang kuanti, mana yang kuanti? Kayaknya nggak ada deh yang kuantitatif. Tadi kata ada. Harusnya ada di butir pertanyaan itu biasanya dari metodologi sebelum Dia udah cek lagi nih. Dia ngolah datanya pakai apa? Iya Pak. Sekarang dia ngolah data itu pakai apa? Nah itu udah keluar nanti butir pertanyaannya. Ya coba tulis. Yuliono coba. Coba di grup. Udah dikirim. Ada. Saya malah lebih ini Pak, saya kemarin nggak nemu pertanyaan dari jurnal. Yang mana? Kalau itu Freddy bisa dapat gimana coba? Coba tanya Freddy. Freddy dapat dari mana itu? Saya baca lagi Pak. Iya. Nggak dibaca kali. Pengen Mas Yul kirim kemarin ya? Freddy, kamu dapat bisa bikin butiran-butiran pertanyaan itu dari mana? Coba jelasin teman-teman. Baca Pak. Jadi dari jurnal itu kan kita bisa melihat Pak, apakah memang apa namanya dari isi jurnal tersebut bisa dilihat Pak. Nah kita kayak asumsi aja, oh ini kayaknya pertanyaan yang di dalam jurnal itu gitu Pak. Iya gitu. Kamu ajarin tuh teman-teman yang 4 orang tuh, nggak bisa tuh. Ya Pak. Kayak Freddy gitu loh pertanyaan. Coba punya si ini mana? Yuliana. Ini Pak. Oh, belum ini ya, belum. Sorry. Kamu tutup dulu ini. Ya. Maksudnya kalau detail dari jurnalnya pertanyaannya nggak ada Pak. Iya, sama kayak. Ini dibuat sendiri dia, ya kan? Iya. Karena memang nggak ada di jurnalnya nggak belum. Ya nggak apa-apa. Detail. Ini kan apa namanya? Kuesioner responden kayak terus. Ke bawah ada 100 Pak, ada identitas, ada Tapi
referensi pertanyaannya dari jurnal kan? Iya, cuma dari kalau di jurnalnya spesifik kan nggak ada Pak, sama kayak cuma Nggak apa-apa, yang penting dari referensi dari jurnal, ditulis di jurnal nomor berapa, tahun berapa. Nanti dilengkapi lagi Pak. Terus bahasanya, ini kalau simpel, distribusi BBM sering terhambat. Coba bahasanya di agak panjang sedikit. Ya Pak. Itu ke bawah lagi. Dia ada 5 sub ini. Terus, nanti subnya ngikutin itu ya? Iya Pak. Hmm. Sama yang di sana. Ini kebijakan pemerintah berarti nggak perlu. Bawah lagi. Yang nanti dilengkapi. Bahasanya juga simpel-simpel banget. Yang punya Freddy paling bagus deh. Tadi. Ajarin temennya Freddy. Ya, ajarin Mas. Bang Fred, Sudah datang ke kelas. kapan ya diajarin ya? Mana posternya udah bagus banget lagi. Pusing ya. Iya. Sudah dilihat posternya. Poster itu. Kayaknya gitu. Oh, Benar-benar. habis ya? Tapi sudah Oke, 100. Cuma memang nanti tak ini agak rumit ke jurnal. Coba dimatiin dulu. Kita kemarin Pak carinya di jurnal. Di jurnal kan memang nggak ada gitu. Nggak ada jadi terang. Kecuali misalkan kita cari di luar jurnal yang 10 itu Pak. Harus Kalau kita cari di jurnal luar jurnal 10 itu mungkin dapat gitu. Coba. Nanti yang saya tunjukin. Hmm. Ini salah satu paper saya. Begini nih kemarin dibuatnya itu. Nah, tuh, mana tuh? Mengenai safety hazard. Tuh, ada 5 butir pertanyaan. Saya melihat potensi bahayanya. Penelitiannya siapa? Terus dari sisi safety climate, manajemen kalau memberikan informasi yang relevan pada undang-undang. Hampir mirip punya Freddy tadi. Safety risk-nya saya menemukan tidak memenuhi syarat. Saya menemukan penggunaan peralatan yang ilegal, Irfan dan kawan-kawan. Safety faktornya gitu loh. Yang mirip dengan punya Freddy tadi itu ada 10 juga sama tuh. Tuh, 10 jurnal. Ada 10 jurnal, isinya mungkin 4 atau 5 pertanyaan yang sesuai aja kita ambil. Nih, strategi. Nih, kayak gini ya, Arifin dan kawan-kawan, Baby dan kawan-kawan. Hampir mirip punya Freddy aja. Yang yang berikutnya tadi Pak. Yang keenam ya. kan ini dia nggak 5 ini. Oh enggak, ini maksudnya contoh salah satu paper saya. Ini fokusnya ke lingkungan, orang, safety. Kalau paper kita berikutnya tentang itu fokusnya nanti. Ini kan Berarti paper. variabel latennya itu cuma 5 ini kan Pak? Iya. Ini beli saya kemarin tuh. Tuh, ini potensinya nih. Nih. Ini udah publis nih, beli saya ini udah publis nih. Nih. Publis pertama di konferensi internasional. OCD, ada Cipta juga. Pak minta dikirim di grup dong Pak. Publis Jurnalnya. kedua. Nih, publis kedua nih. Q2 nih. Ada hak ciptanya juga. Publis ketiga. Q2 nih ada bukunya juga tuh saya bikin tuh. Ergonomi ketenaga listrikan judul bukunya. Tuh, nah tuh. Ini saya kemarin. Ya, kurang lebih gitu contohnya. Harusnya nanti diperbaiki ya semua Ya, bikin itu. tugas dari tugas 1 sampai Itu tugas untuk 4. TS ya.
Untuk nilai UTS itu, jadi tidak ada UTS kita. UTS-nya itu aja Siapa? yang dibuat oleh Freddy itu UTS itu. Pak misalkan nggak ada yang atau pasti ada Pak? Ada pasti harusnya. Itu Freddy 10-10 ada. Freddy itu 10-10 ada, namun tidak ada. Dibaca jurnalnya. Kalau nggak dibaca nggak ketahuan. Ajarin Freddy teman-temannya. Ya, oke Pak. Zoom kalian tuh berlima tuh Zoom. Nanti baru kita gabungin. Nah baru saya valid, baru saya lempar kuesionernya, kan diuji dulu nanti validitasnya. Siap. Besok datang semua 20. Iya. Ya cuma. Sebentar Pak Freddy datang. SIM datang ya? Iya kan? Fred? Kalian ada SIM lagi ya? Gimana Bang Fit? Siang sebentar datang kan? Insya Allah Bang. Siap. Ini ngerjain kepala dulu nih. Siap. Kelas sekarang di sini kelas. Iya ada siang Pak. Jam berapa? Habis ini ada Setengah manajemen 10 resiko. ada. Terus jam 12:30 juga ada Pak. Oke. Itu aja sih kalian bikin. Saya mau bikin surat perjanjian dulu ya ada. Absen juga ya, absen nih. Aku belum. Berarti absen. Hah? Absen. Absen belum. Semuanya aja. Semuanya aja. Oh. Bukan itu, di situ. Bukan di situ, di atas. Ya ini pertemuan kita. Bukan di atas, pertemuan itu. Oh, masuk dulu, buat. Karena udah keluar lama. Izin Pak W. Nanya Pak. Pak, kalau misalkan di jurnal-jurnal yang sudah saya cari, ternyata kuesioner pertanyaan yang dimaksud di pengaruh 5 tadi itu nggak ada, berarti kita harus cari jurnal baru Pak. Ya sebaiknya ada lah minimal 3 pertanyaan ya. Ada pertanyaan itu ya Pak ya? Ya minimal ada pertanyaan itu 3 biji lah. Oke. Kalau misalkan salah satu contoh pertanyaannya mengenai safety Pak, misalkan pertanyaannya pernyataannya mengenai saya mematuhi aturan keselamatan saat mengisi BBM, itu bisa nggak Pak? Boleh. Saya memastikan mematikan mesin saat pengisian BBM, itu bisa nggak Pak? Boleh. Pokoknya tentang fokus dia ke safety. Yang kayak gitu maksudnya bisa dibikin sendiri kan Pak? Maksudnya misalkan di jurnal. Boleh, tapi lihat dari jurnal itu, segmen-segmen di jurnal itu disamakan terus. Disesuaikan. Oke ya, untuk kelihatan hari ini saya pikir cukup dulu. Makasih atas kehadirannya. Kalian bertiga ada yang pernah bikin surat perjanjian ya? Word-nya. Nggak ada Pak. Yuanita harusnya yuk. Ya, bantu saya mau bikin surat perjanjian ya. Contohnya Iya. aja. Oh iya dia biasa kontrak Pak. Nah, Dia kan HR plus iya. marketing plus personal dia di kantor. Ada sih kamu kemarin dapat. Coba layar. Ini kan kita koesion sama. Share. Enggak. Yang online sudah boleh meninggal Yang meninggal Pak. kan? Iya, jangan meninggal doang Pak.